Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Realisasi potensi ini menjadi semakin cepat di masa pandemi melalui peningkatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan lewat maraknya adopsi teknologi finansial. Di tahun 2021, Indonesia merupakan rumah bagi 23% dari seluruh perusahaan fintech yang ada di Asia Tenggara. Dengan peningkatan nilai transaksi uang elektronik, serta penyaluran pinjaman melalui platform fintech pendanaan bersama, adopsi fintech telah mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat dari desa hingga kota, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Fintech juga membantu pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan program bantuan sosial, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah. Semua hal ini turut meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Statistik survei anggota 2021 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC menunjukkan bahwa meski pada saat ini sebagian besar penggunanya masih berlokasi di kota besar, para penyelenggara fintech juga terus memperluas layanan serta meningkatkan edukasi dan literasi fintech ke seluruh Indonesia, termasuk daerah pedesaan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia merupakan fokus penting dari industri fintech. Statistik survei anggota AFTEC tahun 2021 menunjukkan bahwa 62% dari responden yang merupakan penyelenggara fintech telah melayani UMKM dan menjadikannya sebagai target pengguna. 46% dari penyelenggara fintech melayani usaha mikro, 38% dari penyelenggara fintech melayani usaha kecil, dan 17% melayani usaha menengah. Kurang lebih, 33% penyelenggara fintech melayani antara 1.001 hingga 100.000 pengguna UMKM tiap tahunnya. Sementara, 17% melayani antara 100.001 hingga 1 juta UMKM per tahunnya. Sebanyak 42% penyelenggara fintech menyatakan bahwa total nilai transaksi pengguna UMKM mereka mencapai lebih dari 80 miliar per tahun. Tidak berhenti pada inklusi keuangan dan UMKM, fintech juga mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Dari sisi demografi pengguna fintech, hasil survei juga mencatat pentingnya peran anak muda. 73% dari pengguna fintech berusia 25 hingga 35 tahun. Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui peningkatan akses ke layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat, penguatan daya saing UMKM, serta peningkatan peran perempuan dan pemuda diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan semakin cepatnya digitalisasi di Indonesia. Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC sebagai wadah bagi penyelenggara fintech berkomitmen untuk secara konsisten menjalankan visi dan misinya dalam mendorong pemanfaatan fintech bagi inklusi keuangan dan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia melalui penerapan 4 pilar utama dari asosiasi, yaitu advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas, keaksaraan atau literasi dan edukasi, serta pengembangan pengetahuan. AFTEC, sejak berdirinya di tahun 2016, telah secara aktif mendorong terciptanya ekosistem fintech yang berdaya saing tinggi, serta mengedepankan perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan di Indonesia bagi tercapainya target inklusi keuangan 90% di tahun 2024 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bersama, wujudkan fintech aman dan nyaman karena fintech untuk semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang kami hormati, rekan-rekan media juga dalam acara peluncuran laporan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 dengan tema Fintech Indonesia, mantap melangkah ke arah keberlanjutan dan inklusi. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Alin Wiratmaja yang akan memandu jalannya acara kita selama 2 jam ke depan. Pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu juga menyapa secara khusus kepada seluruh pembicara dan tamu undangan yang telah bersama kita pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Rudiantara selaku Ketua Dewan Pengawas AFTEC, Bapak Firly Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal 2 AFTEC, Bapak Ade Media Rosa, Direktur Kata Data Insight Center, Ibu Vitasari Anggraini, Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking, dan Bapak Aris Setiadi selaku Executive Director AFTEC. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan serta juga teman-teman jurnalis yang datang pada acara hari ini. Senang sekali kita semua bisa berkumpul dalam keadaan yang baik dalam peluncuran laporan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan secara singkat garis merah atau juga susunan acara kita pada hari ini. Acara akan kita mulai dengan penyampaian sambutan oleh Ketua Dewan Pengawas AFTEC Bapak Rudiantara. Setelah itu akan disusul sesi pemaparan laporan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 oleh Direktur Kata Data Insight Center Bapak Ade Media Rosa yang dibuka terlebih dahulu sebelumnya oleh Wakil Sekretaris Jenderal 2 AFTEC Bapak Firly Ganinduto dan dilanjutkan dengan sesi seremoni peluncuran sekaligus sesi foto bersama. Dilanjutkan dengan pidato kunci pertama oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, disambung pidato kunci kedua Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar, berlanjut dengan pidato kunci ketiga oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati yang pidatonya akan diwakilkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal Bapak Arief Wibisono. Dan untuk acara pamungkas akan ada panel diskusi bersama dengan perwakilan AFTEC, Kata Data Insight Center, dan Women's World Banking. Dan tentunya di penghujung kita akan networking lunch bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai laporan AFTEC Annual Member Survey ini. Sejak tahun 2017, AFTEC telah secara berkala menerbitkan laporan Annual Member Survey dalam rangka menunjukkan perkembangan industri fintech nasional serta potensinya terhadap perkembangan ekonomi, mengidentifikasi topik-topik prioritas serta mendiskusikan berbagai tantangan dalam rangka mengoptimalkan fintech bagi inklusi keuangan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Laporan yang dikembangkan berdasarkan survei tahunan terhadap anggota AFTEC ini telah menjadi referensi bagi penyelenggara fintech, regulator, investor maupun juga para akademisi. Dan di tahun ini laporan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 ini dikembangkan melalui kolaborasi bersama dengan Kata Data Insight Center beserta dukungan dari Women's World Banking dengan mengusung tema Fintech Indonesia mantap melangkah ke arah keberlanjutan dan inklusi. AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 ini antara lain menyoroti perkembangan industri fintech, kemudian fenomena tech winter, talenta digital, kontribusi terhadap perekonomian terutama dari sisi investasi, penerapan tata kelola yang baik, pemerataan infrastruktur digital, kesetaraan gender dan lanskap regulasi yang kondusif. Dan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 yang akan kita luncurkan pada hari ini juga terselenggara atas dukungan Bill and Melinda Gates Foundation. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk AFTEC Annual Member Survey 2022-2023. Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengawas AFTEC, Bapak Rudiantara. Kita sambut bersama. Yang saya hormati teman-teman semua, di sini ada dari AFTEC, Ci Firly,
Chief Haris, ini mitra Aftek, uh, Chief Ade dari Kata Data, kemudian Mbak Vera dari pokoknya urusan uh, ESG kalau kita turunkan salah satunya adalah uh, woman, bukan woman equality, tapi woman equity. Kalau saya selalu menggunakan woman equity. Beda antara woman equity dengan woman equality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Uh, ini kali yang berikutnya Aftek mengeluarkan laporan survei dari anggotanya tentang industri, tentang para pemain di bidang Aftek yang sekarang sudah 360-an anggotanya. Ya. Memang pasti ada yang berbeda dibandingkan dengan hasil survei yang lalu. Yang pertama yang mempengaruhi perbedaan dari perilaku pemegang izin fintech, anggota Aftek dalam hal ini, karena kita mulai keluar dari COVID. 2020, 2021 itu sangat dipengaruhi oleh COVID. Itu yang pertama, kita mulai keluar. Ada positifnya berarti. Namun demikian, yang kedua yang mempengaruhi adalah kondisi global ekonomi yang mempengaruhi juga kepada family office. Kalau family office masih duitnya masih banyak dia, ya. Tapi ke LP bergantung pada family office. Akhirnya jatuhnya ke VC, ya, venture capital yang masih banyak mendanai startup, khususnya fintech yang masih berstatus startup di Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada yang sudah menjadi perusahaan publik gitu ya. Jadi pendanaannya tidak lagi dari venture capital. Ini sangat mendominasi. Kita tahu ada yang disebut namanya winter. Intinya bagi kita pendanaan itu cheap money itu atau free money boleh dikatakan tidak ada lagi, ya. Apalagi ditegaskan dini hari tadi jam 2 kalau tidak salah Fed menetapkan kenaikan suku bunga menjadi 5,5% ya, naik 25 basis point. Nah, itu artinya apa? Itu makin meneguhkan bahwa winter ini belum ada tanda kelihatan tanda-tanda dari spring. Ya, kapan? Tapi uang tetap ada karena seperti saya sampaikan, family office uangnya tetap ada. Mereka uang itu harus tetap mengalir, harus memberikan return. Ya, permasalahannya karena Fed naikin 5,5%, jadi kita masih belum berubah banyak nih. Nanti Bank Indonesia, saya berharap sudah ada perwakilan Bank Indonesia yang bisa menyampaikan kebijakan mengenai suku bunga ya, di Indonesia seperti apa setelah Fed naik 5,5%. Artinya apa? Kalau kita punya uang, kita nggak di fintech, kita nggak di mana-mana, mau disimpan di mana tuh uang? Apakah mau disimpan di instrumen konvensional yang yieldnya sudah pasti tadi di Fed aja 5,5, kalau simpan kita uang dalam US dollar gitu ya, apakah di sana pasti kan minimum 5,5% yieldnya. Apakah kita mau masih masuk ke startup yang risikonya masih tinggi gitu loh. Nah, saya sampaikan selalu bahwa masih tetap investasi ada. Kalau kita lihat transaksi-transaksi tahun 2022 di fintech itu tahun 2022 lalu ya, uang yang dibenamkan oleh VC itu, sebentar saya lihat ininya, takut salah angkanya. Masih ada di Indonesia yang invest di mana di Indonesia itu masih di atas $1 miliar secara keseluruhan invest. Jadi tetap di startup keseluruhannya. Jadi masih tetap ada uang, hanya memang orientasinya berbeda. Mereka menghindar yang early stage lah, apalagi yang orientasinya pada growth. Sebentar dulu, bukan nggak mau invest, sebentar dulu. Yang later stage, oke. Tapi yang early stage juga ada justru. Karena apa? Beberapa investor VC itu ya, dia masuk yang ke uh, apa internet 3.0 itu mereka mau kecil-kecil tapi mau yang seperti metaverse dan lain mulai masuk juga gitu karena mereka namanya juga ya selama kecil saya masuk aja dulu nanti mudah-mudahan nanti besar saya udah di dalam gitu loh jadi strateginya demikian tetapi kalau yang tanggung-tanggung ya harus tunda dahulu ini juga dampaknya kepada perilaku mungkin nanti saya belum baca surveinya ya tapi perilaku kalau ngobrol dengan beberapa teman-teman fintech gitu ya
perilakunya juga berubah secara umum juga untuk yang startup ya. Terutama apa? Mereka melakukan apa? Melakukan istilahnya rekalibrasi dari bisnisnya. Kalau perlu melakukan remodeling dari bisnisnya. Karena apa? Top line-nya harus sustainable. Ya, soalnya sustainable. Sedangkan kalau yang early stage, top line-nya kebanyakan belum sustainable gitu kan. Kecuali kalau later stage yang udah berpikirnya adalah scaling up gitu. Itu satu. Kemudian yang paling mudah dilakukan kalau yang top line-nya nggak sustainable, yang paling mudah dilakukan adalah apa? Efisiensi dari cost. Cost macam-macam, biaya operasi, biaya pengembangan, produk pun sekarang dikalibrasi hanya produk-produk tertentu gitu ya. Nah, dan banyak hal. Dan yang paling akhir biasanya sudah pasti menyentuh dengan sumber daya manusia. Jadi kalau kita lihat beritanya, ini teman-teman media yang paling seksi itu kan beritanya adalah PHK gitu. Walaupun PHK dibandingkan yang sektor real nggak ada apa-apanya jumlahnya. Saya waktu itu pernah perbandingkan gitu ya. Ya, ya normal lah. Yang konvensional aja, bisnis konvensional aja banyak PHK, lebih banyak bahkan berkali-kali ya startup ya, namanya juga startup, perusahaan rintisan. Jadi pengaruhnya kepada, tapi saya juga yakin pengembangan di bidang talent, ada 10 startup ya, fintech yang saya tahu persis Amarta justru menambah sumber daya manusianya, menambah karyawannya ya. Jadi talentanya justru ditambah. Ada yang memang lebih banyak yang apa istilahnya, melakukan terminasi, tetapi juga banyak juga yang melakukan, saya punya datanya ada berapa yang salah satunya Amarta saya ingat, itu justru nambah pegawainya during istilahnya winter ini. Jadi selalu ada room untuk improvement, tetapi secara general memang kita masih masih tidak apa, masih masih kurang baik situasinya, dari masih belum oke-oke lah saat ini. Nah, teman-teman semua, saya barangkali atas nama teman-teman penasehat di Aftek ya mengucapkan terima kasih kepada pengurus. Ya, kali ini bekerja sama dengan Kata Data, dan saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada Kata Data sebagai mitra, mudah-mudahan gratis. Ya harapan boleh saja gitu kan. Kita nggak tahu Kata Data ini masuk startup atau sudah 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 going concern company gitu loh. Tapi sebagai teman, sebagai mitra bukan hanya berpikir kepada monetary tentunya ya, tapi kepada apa yang bisa value, apa yang kita bisa create sama-sama dengan berkolaborasi. Mbak Vera juga yang nanti yang akan menyampaikan apa pemikiran-pemikirannya barangkali berkaitan dengan uh, fintech, kemudian juga kaitannya dengan woman empowerment, apalagi kalau woman dikaitkan dengan entrepreneurial. Wah, itu paling paling seru karena the bottom of pyramid di Indonesia itu ya sebetulnya ya inilah ya. Teman-teman semua, mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka sesi pagi ini. Nanti saya akan ikuti sampai dengan peluncurannya. Saya juga ingin dengarkan presentasinya Chief Ade nanti, temuannya apa untuk sama-sama kita belajar. Nanti launching hanya pada saat nanti ada diskusi panel. Mungkin saya mohon pamit ya, karena saya harus rapat di bisnis yang konvensional. Kalau istilahnya, kalau itu sudah pasti ke kantong hari-hari, kalau yang startup ini uang uang apa namanya? Hah? Uang uang tak terduga gitu. Jadi harus ada yang sustainable-nya, harus ada yang tak terduganya, agar kita juga bisa terus menjalankan di bisnis startup dan khususnya di fintech ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudaraku yang nahdien, saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, kepada yang saudara-saudara Muhammadiyah, fastabihul khairat, kepada yang lainnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chief Rudiantara untuk sambutannya yang menarik sekali, dan acara selanjutnya adalah acara utama kita pada hari ini, presentasi laporan Aftek Annual Member Survey 2022-2023. Sebelum kita mendengarkan presentasi laporan dari Chief Ade, saya ingin mempersilakan kepada Wakil Sekretaris Jenderal 2 Aftek, Bapak Firly Ganinduto, untuk memberikan pengantar mengenai laporan ini. Kita sambut bersama Bapak Firly Ganinduto. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Yang saya hormati Chief Rudiantara, Ketua Dewan Pengawas Aftek. Yang saya hormati juga Direktur Katadata Insight Center, Pak Ade Roza. Yang saya hormati Deputy Director of Policy South Asia Women's World Banking, Ibu Vita Sari Anggriani, Mas Aris, Eksekutif Director dari Aftek, beserta seluruh peserta yang mewakili industri, pengamat, dan publik. Pertama-tama, saya merasa terhormat dapat mewakili Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia dalam kegiatan launching event Aftek Annual Members Survey Report 2022-2023 di pagi hari ini. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar sebelum sesi paparan hasil survei yang dimaksud. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, bertemakan Fintech Indonesia, mantap melangkah menuju keberlanjutan dan inklusi. Aftek Annual Members Survey Report 2022-2023 menyoroti berbagai aspek penting dalam industri fintech. Antara lain perkembangan industri fintech, fenomena tech winter, talenta digital, kontribusi terhadap perekonomian, penerapan tata kelola yang baik, pemerataan infrastruktur digital, kesetaraan gender, dan regulasi yang kondusif. Survei yang dikembangkan dan diterbitkan melalui kolaborasi dengan Katadata Insight Center dan Women's World Banking ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, regulator, akademisi, pelaku fintech, dan masyarakat umum dalam memahami landscape industri fintech. Kami percaya bahwa pemahaman yang baik tentang industri ini adalah kunci untuk menciptakan ekosistem fintech yang kuat dan berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, kami percaya bahwa Aftek Annual Member Survey Report 2022-2023 dapat mendukung terciptanya penguatan pemahaman serta berbagai strategi dan kebijakan yang tepat untuk semakin mendukung perkembangan industri fintech di Indonesia. Kami juga berharap bahwa hasil survei ini dapat membantu kita semua dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informatif. Akhir kata, marilah kita menyimak dan memetik manfaat Aftek Annual Member Survey Report 2022-2023 dari paparan yang akan disampaikan oleh Director Katadata Insight Center, Bapak Ade Roza. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pengantarnya terhadap laporan yang akan diulas nanti dan dipaparkan oleh Bapak Ade Media Roza. Dan ini dia salah satu momen yang kita tunggu-tunggu, pemaparan mengenai hasil laporan Aftek Annual Member Survey 2022-2023 yang akan dipaparkan secara langsung oleh Direktur Katadata Insight Center. Kita sambut bersama Bapak Ade Media Roza. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aftek karena telah melibatkan Katadata Insight Center dalam riset Aftek Annual Member Survey ini. Kemudian saya juga merasa bangga bisa berada di sini bersama Bapak Ibu sekalian, pelaku maupun stakeholders industri financial technology yang tentunya kita punya semangat yang sama, yaitu memajukan Indonesia dengan mendorong inklusi keuangan dan tentu literasi keuangan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Chief Rudy yang hadir di sini. Chief Rudy ini memang concern-nya sangat besar ya untuk isu IT, kemudian juga financial technology, dan tentu juga ada pimpinan Aftek di sini dan juga Ibu Vita, dan tentu kepada kita semua. Nah,
terkait dengan survei yang tadi disampaikan, ada beberapa hal yang akan saya paparkan di sini Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, pertama saya ingin menyampaikan hal yang basic ya, jadi soal metodologi, karena ini riset terkait survei, maka memang kami melakukan metode kuantitatif dengan mewawancara atau menanyai 75 responden yang merupakan anggota AFTEK. Jadi eh, proses survei ini berlangsung selama sebulan dari Mei sampai Juni 2023. Nah, kemudian tidak hanya sampai di survei, tapi kami juga melakukan in-depth interview untuk memperkaya hasil survei ini. Nah, ada 3 narasumber, yaitu anggota AFTEK yang kami interview, yaitu Ayo Connect, Trusting Social, dan Amarta. Jadi Amarta ini yang dipimpin oleh Chief Rudy ini. Kemudian untuk memperkaya temuan ini maka kami melakukan studi literatur ya, baik itu jurnal, akademik jurnal, kemudian juga regulasi dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memang terkait dengan industri fintech. Ini sedikit tentang profil responden Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 75 responden kita bisa lihat memang sebagian besar lokasinya masih di sekitar Jabodetabek. Kemudian yang menarik juga adalah dari sisi usia ya, di pie yang ada di tengah di bawah, ternyata lebih dari 76% pasar pengguna fintech itu adalah masyarakat dengan kelompok 18 sampai 35 tahun. Jadi fintech ini memang mayoritas penggunanya adalah kaum muda. Semoga kita semua masuk di sini ya, kaum muda gitu. Amin. Oke, kemudian ini hal yang tadi sempat disampaikan juga oleh moderator ataupun eh, sambutan sebelumnya ya. Jadi ada 5 hal yang akan saya highlight dari temuan survei kali ini. Nah, yang pertama adalah eh, tinjauan industri fintech. Nah, jadi dalam setahun terakhir, para pelaku industri fintech yang kami survei mengatakan bahwa mereka fokus pada produk-produk yang memang berpenghasilan tinggi dan berusaha untuk memasuki pasar baru untuk meningkatkan revenue. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka 12% responden mereka mengubah bisnis modelnya dengan melakukan ekspansi usaha. Dan lebih dari separuh responden mereka mengatakan akan melakukan ekspansi ke daerah pedesaan. Nah, ketika berbicara tentang ekspansi, maka tantangan yang memang masih dihadapi oleh industri fintech di tanah air adalah eh, literasi keuangan ya. Jadi literasi keuangan ini masih menjadi hal yang masih menjadi concern kita bersama. Kemudian hal yang juga masih menjadi tantangan adalah infrastruktur ya. Jadi baik itu ekspansi ke wilayah pedesaan atau bahkan wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Dua hal ini masih menjadi tantangan yang mungkin perlu kita atasi bersama. Kemudian kalau kita lihat landscape dari sisi transaksi ya, ternyata separuh responden mereka mengatakan transaksi mereka dalam setahun terakhir itu mencapai 5 miliar sampai 500 miliar. Jadi cukup besar dan tentu saja karena tadi memang sebagian besar lokasinya di sekitar Jabodetabek atau Jawa, maka dominasi transaksi itu ada di Pulau Jawa. Begitu juga di kelompok usia 18 sampai 35 tahun. Nah, kemudian isu musim gugur perusahaan teknologi ya dan investasi. Tentu saja seperti yang disampaikan tadi oleh Chief Rudy memang terjadi efisiensi ya, dampaknya adalah layoff dan ini memang dilakukan
oleh sebagian besar, perusahaan atau pelaku, fintech. Kalaupun memang ada, rekrutmen tenaga baru, maka fokusnya adalah pada, sektor-sektor yang memang, penting yaitu pengembangan produk, kemudian, pengembangan pengembangan bisnis dan, penjualan dan pemasaran. Namun tentu ini perlu ditekankan ya bahwa layoff tidak hanya terjadi di, industri fintech atau industri teknologi, tapi juga, di sektor, real pada umumnya gitu. Kalau kita lihat dari sisi pendanaan maka, responden sebagian besar ya masih, menerima pendanaan dari, venture capital. Tentu masih ada juga yang, menggunakan pendanaan mandiri dan, ekuitas, swasta. Nah, bicara soal dukungan, sebagian besar responden ya, lebih dari 60% mengatakan bahwa pemerintah, sudah memberikan dukungan yang cukup ya. Cuma memang ada hal-hal yang kiranya perlu ditingkatkan. Ya pertama mungkin soal regulasi ya. Jadi memang fintech ini ataupun, industri, teknologi pada umumnya adalah industri yang sangat dinamis ya. Perkembangannya sangat cepat sehingga regulasi ini harus bisa, cepat juga menyesuaikan sehingga bisa bisa membantu pengembangan, bisnis, fintech ini. Kemudian juga yang perlu, dukungan yang dianggap perlu adalah peningkatan, aksesibilitas, dana pemerintah. Lalu kita akan melihat regulasi dan tata kelola Bapak Ibu sekalian. Nah, regulasi yang sudah ada, dianggap memang, sudah mendorong ya, inovasi dan, investasi. Jadi kita juga melihat upaya pemerintah yang, komitmennya cukup tinggi untuk membuat berbagai regulasi, tapi tentu ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan ya, baik itu detail regulasi, turunannya, dan lain sebagainya. Misalnya adalah hal-hal yang terkait dengan privasi dan keamanan data. Jadi belakangan ini ada banyak, berita atau isu tentang kebocoran data dan lain sebagainya, dan poin berikutnya yang dapat ditingkatkan dari regulasi adalah kejelasan peraturan, kemudian KYC, Know Your Customer, dan juga, kecepatan perizinan atau mungkin bukan penghapusan yang tepat ya, tapi pemangkasan, birokrasi ya supaya lebih, sederhana. Nah, karena tadi keamanan itu memang menjadi isu yang penting, maka semakin banyak perusahaan teknologi yang mulai memiliki data center. Jadi ada pertumbuhan saat ini sudah hampir separuh, 44% perusahaan atau pelaku, fintech sudah memiliki data center dan data center itu semuanya terdaftar di, Kementerian, Kominfo. Kemudian, eee, perusahaan-perusahaan juga terus memperkuat diri ya untuk menghadapi, eee, dampak dari, serangan siber misalnya, faktor-faktor keamanan dengan memiliki tim, komputer, emergency response team. Jadi ini, lebih dari 65% responden memiliki tim tersebut, bahkan hampir semuanya mereka memiliki, disaster recovery plan. Dan karena upaya atau inisiatif ini, kesadaran yang tinggi ini, maka, 60% responden mereka mengatakan tidak pernah mengalami, komplain dari konsumen ya, berupa kegagalan sistem. Jadi ini merupakan angka yang cukup, membanggakan ya buat kita semua dan mudah-mudahan akan terus meningkat di tahun berikutnya. Kemudian, eee, tidak hanya sebatas itu ya, jadi selain upaya-upaya, secara teknis, mereka juga perusahaan-perusahaan fintech ini comply dengan, standar-standar atau regulasi internasional ya, untuk memperkuat, keamanan, eee, transaksi, keamanan website mereka, keamanan apps, dan lain sebagainya ya. Baik itu, standar regulasi internasional maupun standar, industri ya. Misalnya ada ISO,
27001, EML, dan lain sebagainya. Nah, isu lain yang mengemuka dari survei ini adalah kesenjangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kesenjangan pertama dari sisi teknis ya, pelaku atau pemain fintech merasa produsen belum memenuhi teknologi yang dibutuhkan. Nah, jadi memang ketika kita gali ternyata penyebabnya adalah masih adanya hambatan di regulasi dan infrastruktur yang belum memadai. Kemudian gap selanjutnya adalah talenta ya, tenaga ahli. Nah, jadi kesenjangan tenaga ahli ini masih ada, perusahaan-perusahaan fintech ini masih kesulitan untuk menemukan tenaga-tenaga yang memang memiliki expertise di bidang keamanan cyber, kemudian data analitik dan pengetahuan industri keuangan. Apalagi industri keuangan ini kan sulit ya mencari tenaga ahli yang memang paham teknologi, tapi di saat yang sama juga paham dengan pengetahuan tentang industri keuangan. Kemudian bicara tentang keragaman gender, jadi dari tahun ke tahun kita melihat adanya perbaikan keberagaman gender di perusahaan-perusahaan teknologi keuangan ya. 53 responden mengatakan bahwa baik dari sisi komposisi jumlah karyawan maupun komposisi leadership, semakin banyak perempuan yang menempati posisi-posisi penting di perusahaan fintech. Nah, selanjutnya adalah implementasi strategi inklusi keuangan. Oke, jadi kita sama-sama tahu bahwa fintech ini merupakan breakthrough ya, atau terobosan untuk meningkatkan atau mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia ya. Ketika 5 atau 10 tahun lalu kita bicara soal inklusi keuangan yang angkanya sangat rendah, tapi belakangan dengan adanya fintech ada peningkatan inklusi keuangan secara nasional, dan itu berkat inisiatif-inisiatif yang juga dilakukan oleh perusahaan finansial teknologi ini. Apa saja yang mereka lakukan? Antara lain kolaborasi dengan lembaga keuangan, kemudian kemitraan strategis, dan CSR yang berfokus pada literasi keuangan. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian beberapa highlight yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemantik diskusi kita pada sesi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Alin. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paparan laporan Aftek Annual Member Survey yang sudah dilakukan oleh Bapak Ade. Bapak Ibu yang terhormat, kini saatnya kita saksikan video peluncuran Aftek Annual Member Survey 2022-2023.
Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saatnya kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu peluncuran Aftek Annual Member Survey 2022-2023 Fintech Indonesia. Mantap melangkah ke arah keberlanjutan dan inklusi. Untuk itu kami mengundang kesediaan Ketua Dewan Pengawas Aftek Bapak Rudiantara untuk ke atas pentas untuk seremoni ini Bapak. Baik, dan juga kami mengundang Wakil Sekretaris Jenderal 2 Aftek Bapak Firly Ganinduto untuk bergabung ke atas pentas. Kami mengundang juga Direktur Katadata Insight Center Bapak Ade Media Roza, Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking Ibu Vita Sari Anggraini, serta Executive Director Aftek Bapak Aris Setiadi untuk naik ke atas panggung. Bapak Rudiantara, Bapak Firly, Bapak Ade, Ibu Vita, dan Bapak Aris untuk menandai peluncuran laporan Aftek Annual Member Survey 2022-2023 yang berjudul Fintech Indonesia Mantap Melangkah ke Arah Keberlanjutan dan Inklusi. Mohon dibantu meletakkan tangan di atas tombol yang sudah disediakan. Kita akan melaksanakan peresmian peluncuran Aftek Annual Member Survey 2022-2023 dengan menekan tombol peresmian. Kita akan hitung mundur bersama-sama untuk peluncuran laporan Aftek Annual Member Survey 2022-2023. Kita akan hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2022-2023 ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan buku laporan secara simbolik untuk para tamu undangan yang sudah berada di atas panggung. Kami undang dengan hormat Bapak Patrick Simorangkir, Deputy Policy Director dari Aftek, untuk menyerahkan laporan Aftek Annual Member Survey 2022-2023. Satu persatu akan dipersembahkan untuk Bapak Ade Media Roza, Deputy Director Katadata Insight Center, dan diserahkan kepada Bapak Aris Setiadi, Executive Director Aftek. Dan kita serahkan juga buku laporan ini untuk Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking Ibu Vita Sari Anggraini. Dan Bapak Patrick juga akan menyerahkan kepada Bapak Wakil Sekretaris Jenderal 2 Aftek Bapak Firly Ganinduto. Dan selanjutnya kita akan serahkan buku laporan kepada Ketua Dewan Pengawas Aftek Chief Rudiantara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan kita akan lakukan sesi foto bersama. Ini juga untuk foto opportunity bagi rekan-rekan media dalam rangka peluncuran Aftek Annual Member Survey. Tim kami akan mengarahkan posenya. Boleh agak rapat ke depan lagi. Baik. Rekan-rekan media bersiap-siap. Ini foto opportunity. Baik, boleh diarahkan Kak? Udah? Saya hitung mundur 3, 2, 1. Boleh? Sekali lagi 3, 2, 1. Apa ada gaya lain mungkin? Boleh diangkat bukunya? Ya, ini dia Aftek Annual Member Survey 2022-2023. Fintech Indonesia mantap melangkah ke arah keberlanjutan dan inklusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media. Silakan berkenan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih sudah berkenan mengikuti acara peluncuran Aftek Annual Member Survey 2022-2023.
Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan informasikan bagaimana cara untuk bisa mengunduh laporan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023. Kami akan tampilkan pada layar, ini dia QR code-nya. Silahkan di-scan untuk bisa mengunduh laporan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 atau juga ada link yang tertera pada layar. Besar harapan dari hasil laporan AFTEC Annual Survey 2022-2023 ini tentunya bisa menjadi insight sekaligus juga referensi bagi anggota AFTEC, penyelenggara fintech, regulator, investor maupun juga akademisi untuk lebih memahami perkembangan industri fintech ke depannya seperti apa di Indonesia. Informasi dan data yang terkandung dalam laporan ini tentunya memberikan wawasan mendalam mengenai tren, prioritas, dan tantangan yang dihadapi industri fintech di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi industri, diharapkan anggota AFTEC juga dapat mengambil langkah strategis dan inovatif untuk mengoptimalkan fintech dalam mendukung inklusi keuangan dan tentunya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mari bersama-sama kita bisa memanfaatkan hasil survei ini dengan bijak dan memberdayakan industri fintech Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk melakukan scan QR Code untuk mengunduh laporan AFTEC Annual Member Survey 2022-2023 dan juga ada link yang tertera pada layar di belakang saya ini. Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya kita akan saksikan bersama pidato kunci pertama oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio dengan topik optimalisasi fintech dalam mendorong sinergi dan inovasi ekonomi digital bagi kemajuan negeri. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pak Rudiantara, Ketua Dewan Pengawas AFTEC, Pak Pandu Sahril, Ketua Pengurus AFTEC, dan seluruh pengurus dan anggota AFTEC, seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat-Nya kita bisa melakukan acara peluncuran AFTEC Annual Member Survey Report tahun 2022-2023 ini. Kami mengapresiasi dan merespon baik peluncuran laporan survei tahunan ini yang tentu saja diharapkan memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan industri AFTEC serta dapat menjadi referensi bagi otoritas, akademisi, pelaku fintech, dan juga masyarakat umum dalam memahami lanskap industri fintech di Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada AFTEC atas dukungan dan kerjasama dengan Bank Indonesia, khususnya dalam digitalisasi sistem pembayaran Indonesia melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2025. Peran fintech semakin terlihat dan sekaligus mengubah struktur industri dari perusahaan startup menjadi perusahaan teknologi besar dan tentu saja menjadi global big tech didukung oleh perluasan ekosistem end-to-end-nya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal. Satu adalah arah kebijakan sistem pembayaran Indonesia, dan yang kedua harapan-harapan terhadap AFTEC dalam mendorong digitalisasi
ekonomi dan keuangan nasional. Saya mulai yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia adalah tentu saja berlandaskan BSPI 25 dan ditujukan untuk mengakselerasi integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Kami lakukan ini melalui 5 strategi utama dengan tetap semangat perwujudan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa sebagai layaknya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yaitu yang pertama, pengembangan dan perluasan standar nasional berupa KRIS, SNAP, dan Payment ID sebagai satu bahasa. Layanan sistem pembayaran secara kolaboratif oleh Bank Indonesia dan industri. Dan bagaimana kita secara bersama mengkampanye penerimaannya, akseptasinya, dan juga penggunaannya oleh masyarakat. Dengan kolaborasi bersama, insya Allah KRIS tahun ini kita targetkan mencapai 45 juta pengguna. Dan SNAP juga akan terus kita dorong interlink antara bank dan fintech, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas melalui pemanfaatan data. Yang kedua, kolaborasi industri sistem pembayaran nasional sebagai satu bangsa secara end-to-end yang mencakup perusahaan jasa pembayaran, perusahaan infrastruktur pembayaran, baik bank maupun non-bank, dengan fintech dan e-commerce untuk membangun unicorn Indonesia yang sehat, kompetitif, dan inovatif, serta ke depan siap menjadi wholesaler digital rupiah. Yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran baik retail, yaitu BI Fast, dan juga tersambung dengan gerbang pembayaran nasional maupun infrastruktur sistem pembayaran nilai besar, modernisasi BI RTGS dengan fitur multi currency. Yang kesemuanya itu adalah 3I, terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas sebagai satu nusa untuk konektivitas digital nasional. Dan ke depan tentu saja mendukung penerbitan digital rupiah. Yang keempat adalah pengembangan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia untuk berbagai transaksi ekonomi dan keuangan digital. Dan kami lakukan ini melalui proyek Garuda. Yang kelima tentu saja adalah Bank Indonesia juga terus memperluas elektronifikasi keuangan pemerintah, bersinergi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah dan industri, termasuk untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial, elektronifikasi pembayaran berbagai moda transportasi, dan juga elektronisasi keuangan pemerintah daerah dengan memperkuat TP2DD serta implementasi dan sosialisasi kartu kredit Indonesia KKI segmen pemerintah. Nah, kelima strategi utama ini terus kita lakukan dan perlu bekerja sama dan dukungan dari industri termasuk Aftek. Dan ini kenapa juga semakin kita memperkuat kemampuan kita, daya saing kita untuk bagaimana kita bekerja sama secara regional maupun internasional. Dalam hal ini, efisiensi transaksi dan ekosistem ekonomi keuangan digital terus kita upayakan dengan mendorong inovasi sistem pembayaran dan perluasan regional payment connectivity. Kita sudah mulai dengan ASEAN 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kita terus perluas menjadi ASEAN 10 dan juga dengan negara lain seperti India maupun berbagai negara lain. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rekan-rekan pengurus dan anggota Aftek, tentu saja untuk mewujudkan
keinginan kita, visi kita, dan cita-cita kita membangun integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Bank Indonesia tidak bisa sendiri, ASPI tidak bisa sendiri, AFTEK tidak bisa sendiri, pemerintah juga tidak bisa berdiri dan bekerja sendiri. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama Bank Indonesia, pemerintah, industri, baik ASPI, AFTEK, maupun yang lain. Dalam konteks ini, ada 3 peran penting dari AFTEK yang dibutuhkan untuk bagaimana kita terus mendorong digitalisasi ekonomi keuangan nasional dan berdaya saing secara regional dan internasional. Yang pertama adalah partisipasi aktif dari AFTEK bersama seluruh pelaku industri fintech untuk terus bersama Bank Indonesia melanjutkan implementasi BSPI 2025 yang mencakup antara lain perluasan akseptasi kris termasuk kris antar negara, fitur-fitur kris untuk tuntas, tarik tunai, transfer maupun store, maupun juga perluasan kanal-kanal layanan untuk akses dan akseptasi BI Fast, implementasi SNAP, serta juga pengembangan payment ID. Yang kedua, tentu saja sangat penting keterlibatan AFTEK dalam mendukung peningkatan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat sebagai prasyarat dalam pemenuhan akses layanan ekonomi dan keuangan berbasis teknologi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah dukungan AFTEK pada berbagai program-program pemulihan ekonomi nasional dan juga program-program pemerintah, termasuk pengembangan ekonomi keuangan digital yang dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk diantaranya digitalisasi UMKM, elektronifikasi bansos dan pembayaran moda transportasi, elektronisasi transaksi Pemda, keuangan pemerintah daerah dengan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD, program championship, gerakan Bangga Buatan Indonesia GBBI, maupun juga program percepatan perebutan ekonomi lokal. Dan tentu saja, yuk kita juga semakin sukseskan Festival Ekonomi Keuangan Digital Nasional atau FEKDI. Kawan-kawan sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai penutup, saya mengharapkan dan yakin bahwa AFTEK dapat meningkatkan peran-peran penting ini sebagai penggerak dan juga berkiprah dalam transformasi digital nasional untuk kemajuan negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi upaya bersama kita untuk terus berkontribusi membangun negeri demi Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk pidato yang telah disampaikan oleh Bapak Peri Warjio dan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan saksikan bersama pidato kunci yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar, dengan topik regulasi dan tata kelola fintech, tantangan dan peluang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas AFTEK, Ketua Umum dan anggota pengurus AFTEK, serta saudara-saudara anggota AFTEK dan peserta pertemuan yang berbahagia.
Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan AFTEC Annual Member Survey tahun 2022-2023 ini yang memberikan kesempatan untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor fintech di Indonesia dan mendukung perumusan strategi melangkah ke depan. Survei ini diharapkan dapat semakin membantu para pemangku kepentingan, baik itu regulator, investor, pelaku industri, dan masyarakat secara umum dalam memahami tren pertumbuhan dan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terjadi di industri fintech. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada beberapa tahun terakhir ini, khususnya selama 1 tahun terakhir, industri fintech telah bertumbuh sangat signifikan, namun memasuki fase baru. Hal itu terlihat bahwa dalam 1 tahun terakhir ini terjadi disrupsi yang besar yang kami berpandangan nampaknya akan memberikan dampak secara permanen. Setidaknya ada 3 faktor penyebab dari perubahan tadi itu. Pertama adalah era ketersediaan dana investasi yang murah dan relatif mudah dalam jumlah besar nampaknya sudah lewat. Kedua, era prospek peningkatan business valuation di atas profitability dan sustainability dari bisnis itu sendiri bagi perusahaan teknologi jelas sudah lewat. Dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang semula diharapkan kuat pasca pandemi dengan cepat berubah drastis menjadi kondisi perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, menghadapi realita dan kondisi baru itu, diharapkan seluruh fintech dan perusahaan teknologi dapat menyesuaikan model bisnisnya dengan perkembangan baru. Fintech tidak dapat lagi hanya fokus pada pertumbuhan atau pengembangan volume usaha dan bisnisnya, tapi harus menjadikan keuntungan, profitability, dan keberlanjutan bisnis sebagai prioritas utama. Dan dalam konteks itu, kita pun bersyukur sekalipun kondisi ekonomi dan keuangan global berubah drastis, namun ekonomi termasuk sektor keuangan di Indonesia tetap tumbuh kuat, stabil, dan kami yakin akan berkelanjutan. Success story of Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi tersebut harus menjadi bagian yang terpenting dari success story of Indonesia Fintech. Untuk itu, kami berharap bahwa tren pertumbuhan fintech di Indonesia akan dapat tetap positif tinggi dalam jangka panjang. Sebab apa yang dikenal di tempat lain sebagai istilah tech winter di dunia internasional nampaknya dan seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Bukan saja karena di Indonesia tidak ada winter, tapi justru karena pertumbuhan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia tetap masih prospektif dan dapat dikatakan dalam tahap musim panen dan peningkatan produktivitas yang semakin tinggi. Agar pertumbuhan fintech Indonesia bisa mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan baik, maka
pertumbuhan tersebut perlu diperkuat dan disertai dengan penerapan good governance, risk dan compliance atau GRC, transparansi, mekanisme dan proses audit yang kredibel, dan akuntabilitas sebagai perilaku kunci bisnis fintech. Kedepan, kami yakin fintech Indonesia mampu menjadi bagian integral dari perekonomian dan pembangunan Indonesia, mengingat inovasi dan solusi yang dapat disediakan, ditawarkan oleh fintech tetap ataupun makin sangat diperlukan oleh Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kondisi demografi yang besar dan berusia muda, stabilitas politik yang baik, serta pembangunan sosial dan kesejahteraan yang cepat. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, saya percaya bahwa dengan adanya kerjasama dan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem fintech yang semakin sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Aftek sebagai asosiasi fintech terbesar di Indonesia tentu harus terus mengambil peran aktif dalam memperkuat sektor fintech di Indonesia. Semoga seluruh kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kami ucapkan untuk pidato kunci yang telah disampaikan oleh Bapak Mahendra Siregar dan Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pidato kunci ketiga oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati yang akan diwakilkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal Bapak Arief Wibisono dengan topik peranan industri fintech dalam akselerasi transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Harian Aftek, Sekretaris Jenderal Aftek, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftek yang telah secara berkala menerbitkan laporan survei anggota tahunan Aftek hingga laporan tahunan 2022 yang akan diluncurkan pagi hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Aftek atas undangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan yang hari ini saya wakili untuk memberikan keynote speech dalam acara ini. Saya menyambut baik adanya laporan survei anggota tahunan Aftek secara reguler, sehingga dapat menunjukkan perkembangan industri fintech nasional secara kontribusi dan potensinya terhadap perekonomian nasional. Ibu dan Bapak sekalian, pada tahun 2021, 18% orang dewasa di negara berkembang membayar tagihan listrik langsung dari rekening. Sekitar sepertiga dari mereka melakukan hal ini untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Di Indonesia, layanan fintech mulai berperan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, terutama sejak masa pandemi. Misalnya, fintech membantu masyarakat menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Fintech juga telah memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dengan kontak fisik yang minimal. Sementara itu di sektor publik, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan fintech untuk menyalurkan program bantuan sosial non-tunai, seperti kartu prakerja dan bantuan lainnya untuk UMKM. Selanjutnya, penjualan obligasi pemerintah
atau surat berharga negara secara online juga telah dilakukan melalui mitra distribusi fintech. Jumlah investor retail online tumbuh signifikan karena adanya kerjasama dengan investor kecil dan mitra distribusi fintech. Upaya pemerintah dan industri keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui fintech sangat penting, terutama untuk menjangkau kelompok rentan yang masih terpinggirkan dari sistem keuangan. Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi keuangan, hambatan untuk masuk ke sistem keuangan berkurang, sehingga UMKM, perempuan, pemuda atau warga desa dapat dilibatkan secara finansial dan memiliki akses atau dapat menerima bantuan sosial terutama di masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, perkembangan pesat sektor keuangan digital dan fintech akan memperlancar dan memperluas transaksi ekonomi, meningkatkan intermediasi keuangan, dan pada gilirannya akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hadirin sekalian, pemerintah kita menyadari pentingnya layanan keuangan digital untuk mendorong inklusi keuangan, menstimulasi penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan keuangan digital dan industri fintech. Dalam hal mendorong layanan pemerintah yang terdigitalisasi, kita telah melakukan investasi signifikan dalam pengembangan portal dan layanan online bagi warga negara. Seperti portal pemerintah elektronik, e-taxation, dan sistem asuransi kesehatan. Pemerintah juga akan membangun pusat data nasional untuk meningkatkan efisiensi konsolidasi data pemerintah dan interoperabilitasnya. Namun, masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas dan penggunaan layanan ini, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital atau akses ke teknologi. Untuk meningkatkan literasi digital, berbagai program dan kampanye telah diimplementasikan, terutama program literasi digital nasional yang telah berjalan sejak tahun 2017. Hasilnya cukup positif. Indeks literasi digital Indonesia terus meningkat dari 3,47 pada tahun 2020 menjadi 3,49 pada tahun 2021 dan 3,54 pada tahun 2022 dari total skor skala 5. Dari aspek fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dalam rangka mewujudkan reformasi struktural, pemerintah melakukan beberapa langkah seperti penguatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mempercepat digitalisasi ekonomi. Harapannya, TIK akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masa depan melalui pengembangan keuangan global. Pemerintah juga memberikan insentif bagi ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan oleh industri fintech. Di kementerian kami juga telah mengembangkan transformasi digital kritis, infrastruktur publik, dan pendekatan stack dalam rangka menyederhanakan proses, menurunkan biaya layanan, meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, berkontribusi pada literasi keuangan dan inklusivitas, serta memberikan pemantauan dan pengawasan yang lebih baik. Saat ini di Kementerian Keuangan digunakan modul penerimaan negara generasi ketiga yang menyediakan layanan yang lebih akurat, lebih tepat waktu, dan lebih baik untuk masyarakat. Ini termasuk infrastruktur publik digital dan inovasi memungkinkan 1000 transaksi per detik melalui banyak saluran elektronik seperti e-wallet, virtual account, transfer bank, kartu kredit, dan bekerjasama dengan banyak agen termasuk platform fintech dan e-commerce. Oleh karena itu kami percaya bahwa digitalisasi layanan pemerintah melalui pengembangan modul akan mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif dalam ekonomi untuk UMKM, perusahaan, dan individual.
Selain itu, di Kementerian Keuangan juga telah dicapai hasil yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur publik digital. Beberapa pencapaian dalam pengembangan ini antara lain sistem pengisian pajak elektronik untuk menyederhanakan pengisian pajak bagi wajib pajak dan sistem pajak untuk meningkatkan kapasitas analisis data guna meningkatkan kepatuhan pajak secara adil. Juga ada Indonesia National Single Windows atau INSW untuk mensinkronkan data ekspor impor serta bea cukai, pajak dan penerimaan negara non pajak lainnya. Kemudian juga ada sistem elektronik digital pada sistem informasi pembangunan daerah dan sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi digital terintegrasi dalam menyediakan data dan informasi di sektor minyak dan gas. Tagihan tunggal digital untuk layanan pelabuhan guna menyederhanakan dan mengurangi biaya bagi bisnis dan pedagang, dan juga ada sistem monitoring digital untuk meningkatkan kepatuhan internal. Kami juga mengintegrasikan nomor identitas wajib pajak ke nomor identitas nasional guna menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban pajak, memperkuat basis data pajak untuk memungkinkan formulasi kebijakan pajak yang lebih baik, dan mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam hal aspek lain, dalam perencanaan anggaran nasional misalnya, kami juga telah mengembangkan layanan pemerintah digital secara digital dalam pembiayaan dan pengeluaran negara seperti pada saat penawaran SPN atau obligasi negara, baik retail, online, dan distribusi bantuan sosial non-tunai. Saat ini sebagian besar bagian program bantuan pemerintah, bantuan sosial dan subsidi ditransfer langsung ke rekening penerimaan dalam bentuk elektronik. Bantuan pemerintah melalui transformasi pengeluaran ini dapat meningkatkan akuntabilitas, memberikan dan meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan sehingga meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Dalam kerangka regulasi, sebagaimana Ibu Bapak maklum, pada awal 2023 ini telah diterbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salah satu bagian dari undang-undang itu adalah titik berat kepada inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK. ITSK yang berkembang sangat pesat membutuhkan penguatan regulasi dan pengawasan termasuk koordinasi antar otoritas untuk mencegah gap dan mengurangi tumpang tindih regulasi. Dengan demikian, undang-undang tersebut menjadi kerangka regulasi yang mendorong inovasi dan pengembangan ekosistem ITSK, meningkatkan manajemen risiko untuk mengurangi kemungkinan kegagalan penyelenggaraan ITSK dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Semua itu akan mampu membawa sektor keuangan Indonesia menjadi lebih inovatif dan efisien, serta lebih kuat dan stabil sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang P2SK juga berfokus pada inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses informasi produk atau layanan keuangan, serta memastikan hak dan kewajiban konsumen dan penyedia fintech, menjamin perlindungan data konsumen, dan memastikan keamanan sistem informasi. Salah satu peran dari penyedia fintech adalah memberikan literasi keuangan yang baik kepada konsumen dan masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya, literasi keuangan digital membutuhkan upaya bersama, baik pemerintah, regulator, akademisi, dan industri untuk dapat menjangkau semua kalangan. Untuk mencapai pertumbuhan nasional yang tangguh, teknologi regulasi dan pengawasan atau RegTech dan SupTech perlu berjalan bersama seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi finansial. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan. Teknologi bersifat netral dan bertindak sebagai enabler. Teknologi juga memiliki kapasitas untuk inklusif untuk industri lain, seperti industri keuangan. Oleh karena itu, kita semua mengharapkan dukungan penuh inovasi dan teknologi di sektor keuangan yang bertanggung jawab serta dapat bermanfaat bagi publik untuk menuju ekonomi yang lebih produktif dan inklusif. Hadirin yang terhormat, sebagai bagian dari penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pengembangan fintech membutuhkan lebih dari sekedar dukungan. Dengan percepatan digitalisasi di seluruh dunia,
baik pemerintah, regulator maupun industri fintech dituntut untuk mampu mengantisipasi berbagai inovasi dan model bisnis. Selain itu, fintech juga perlu melakukan kolaborasi baik antar pelaku fintech sendiri maupun antara pemerintah dengan pemerintah dan dengan regulator dalam meningkatkan investasi dan memperluas bisnis guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Harapan kita bersama, optimisme transformasi digital di sektor keuangan akan terus mendukung dan memperkuat upaya pemulihan ekonomi kita. Hal ini berpotensi menjadi bagian penting dalam mempercepat pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga laporan survei anggota tahunan AFTEK 2022-2023 dan diskusi dalam acara ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu panel diskusi dengan tema investasi berkelanjutan dan fintech, inovasi dan inisiatif untuk sektor keuangan yang lebih inklusif. Dan saya mengundang dengan hormat untuk bergabung dengan saya ke atas panggung para panelis yang luar biasa, Bapak Firly Ganinduto. Silakan Pak, kita ke diskusi panel. Dan saya juga mengundang Bapak Ade Media Roza untuk bergabung dalam diskusi panel pada siang hari ini. Dan tentunya Ibu Vita Sari Anggreni, kita akan berbincang-bincang di siang hari ini. Ya, selang-seling ya kita, biar estetik. Baik, saya ke Pak Firly terlebih dahulu. Catatan Bapak, Pak, sebagai pelaku industri untuk perkembangan industri fintech selama berapa tahun ini, tantangan dan apa saja yang sudah dicapai? Oke, baik. Cek, benar ya. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi mungkin soal saya ingin sedikit menjelaskan soal AFTEK ya, sedikit ya. Jadi AFTEK itu memang lahir tahun 2016. Jadi pada saat itu kita itu dilahirkan oleh 3 bisnis model utama gitu loh, apa namanya, sistem pembayaran, terus kemudian ada peer-to-peer lending atau pendanaan digital, terus kemudian ada apa namanya, ekosistem lainnya gitu yang mendominasi AFTEK pada saat itu. Nah kemudian berjalannya waktu kita ini sudah berkembang sangat pesat. Jadi per hari ini tuh kita ada 350 member, 350 anggota ya, yang terdiri dari lebih dari 20 bisnis model gitu. Jadi dari yang 3 bisnis model yang saya sebutkan di awal di 2016 itu, sekarang itu kita ada 20 bisnis model gitu loh. Jadi dari mulai tadi sistem pembayaran udah, peer to peer lending, terus ada credit scoring namanya, ada EKYC, ada penggalangan dana dan lain sebagainya itu. Jadi ada 20 bisnis model yang berbeda. Jadi bisa kita bayangkan itu perkembangannya itu sangat sangat pesat ya. Jadi kalau misalnya tadi udah disebutkan ya, jadi dari ekosistem digital itu dari laporan ekonomi 2022 yang dirilis Google, Temasek dan Bain & Company itu bahwa ekonomi digital itu berdasarkan gross merchandise value itu mencapai nilai 77 miliar US dollar gitu. Yang mana mungkin dominasinya itu adalah dari e-commerce tuh di sekitar 59 miliar gitu. Jadi dan perkembangannya itu pertumbuhannya itu mencapai 19% per tahun untuk
ekonomi digital dan e-commerce itu 22% per tahun gitu. Dan apa namanya ini menjadi satu tolak ukur di mana mungkin pertumbuhannya itu lebih dari PDB, pertumbuhan PDB kita di Indonesia gitu. Terus kemudian mungkin ada hal lagi yang perlu saya outline di sini, statistik itu data Bank Indonesia itu menunjukkan penggunaan pembayaran digital dalam transaksi sehari-hari itu tumbuh 101,15% secara tahunan dalam 5 tahun terakhir dan mencapai 400 triliun pada tahun 2022. Itu mungkin kita bisa rasakan sendiri ya kalau misalnya kita ke UMKM, jangankan di Jakarta, mungkin kalau di daerah pun juga mereka itu udah siap dengan pembayaran KRIS gitu kan. Itu pembuktian bahwa memang penggunaan pembayaran digital itu sudah mencapai nilai yang sangat tinggi gitu kan. Kemudian data OJK itu menunjukkan penyaluran pinjaman digital. Nah, ini yang peer-to-peer lending itu yang tadi saya sebutkan itu tumbuh sebesar 78,43% secara tahunan dalam 4 tahun terakhir dan mencapai 51 triliun di 2022. Pencapaian yang cukup signifikan ya pertumbuhannya. Sedangkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti itu menunjukkan bahwa inovasi instrumen investasi aset kripto itu dilaporkan memiliki nilai transaksi sebesar 306 triliun pada tahun 2022. Nah, ini saya ingat sekali Pak Wamen itu pernah menyebutkan bahwa di angka di 2019 itu masih double digit gitu. Nah, sekarang itu udah 300 triliun. Di mana jumlah aset investor, aset kripto itu terus mengalami peningkatan hingga mencapai 17 juta investor pada April 2023. Jadi dari 3 data ini kita menunjukkan bahwa mungkin ekonomi digital ini mendominasi ya di Indonesia. Terus kemudian tadi dari laporan Aftek Annual Member Survey itu juga merefleksikan optimisme pelaku industri fintech ke depannya. Jadi seperti fintech dengan penghasilan kategori menengah atau rentan di 5 sampai 500 miliar, sekarang proporsinya itu mencapai 49% dari total responden, naik dari survei sebelumnya tuh 39%. Jadi total kenaikan 10%. Dari hasil interview Aftek justru melihat Tech Winter ini menjadi momentum untuk inovasi. Jadi beberapa member kami malah terpacu untuk meluncurkan produk baru atau memperbaiki kinerja supaya tetap bertahan. Jadi terakhir, perkembangan industri fintech di Indonesia ini diprediksi akan semakin pesat ke depannya, bahkan dapat menjadi ekosistem terbesar di kawasan Asia Pasifik. Beberapa faktor pendukung antara lain, lebih dari 50% populasi dewasa Indonesia masih belum memiliki akses ke jasa keuangan, namun berpotensi mengakses layanan fintech melalui mobile phone. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, di mana lebih dari 60% berada di usia produktif. Lebih dari 170 juta populasi Indonesia merupakan pengguna internet yang secara mayoritas mengakses internet melalui mobile phone. Mungkin itu kali ya. Terima kasih Pak. Jadi memang masif sekali pertumbuhan transaksi di ekosistem fintech dan tadi juga disebutkan oleh Bapak Firly bahwa Tech Winter ini jadi momentum untuk inovasi. Saya ke Pak Ade. Pak, apa saja menurut Bapak yang bisa menjadi faktor-faktor pendorong inovasi fintech di Indonesia dan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh fintech ini bisa secara optimal mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif? Pak Ade. Ya, terima kasih Mbak Alin. Jadi apa yang bisa mendorong inovasi di fintech ini pertama sudah jelas ya. Indonesia ini kita memiliki penduduk yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas. Kemudian di tengah digitalisasi ini pemerintah terus meluaskan akses internet. Nah, artinya di sini ada peluang besar bagi perusahaan fintech atau bagi para pelaku untuk ekspansi ke luar Jawa. Nah, jadi itu
satu hal yang kedua adalah regulasi yang kemudian dibuat oleh pemerintah yang, mendukung perkembangan industri fintech itu sendiri. Meskipun tentu masih ada, regulasi yang perlu ditambah atau disempurnakan ya. Nah, hal lainnya adalah, literasi keuangan. Jadi, dengan literasi keuangan yang mungkin belum memuaskan, artinya ada peluang kalau literasinya tinggi ini, membuka, opportunity bagi perusahaan-perusahaan, financial, teknologi ini untuk, terus, melebarkan sayapnya ya. Mungkin ada satu hal yang ingin saya tambahkan ya. Tadi ada pembicaraan soal musim gugur, perusahaan teknologi ya, tech winter gitu. Yang saya lihat bagi, industri finansial teknologi, justru ini hal yang berbeda ya. Saya tidak mengatakan perusahaan ini tidak terdampak ya, tapi yang saya lihat adalah, servis yang ditawarkan oleh perusahaan finansial teknologi itu kan fokusnya pada kemudahan, seamless, eee, sehingga, eee, konsumen atau pengguna itu merasa bisa bertransaksi dengan cepat, mendapatkan otorisasi dengan mudah. Hal itu sangat berbeda dengan, industri teknologi lainnya yang mungkin, di masa pandemi bisa berkibar karena menggantikan pengalaman-pengalaman offline, tapi setelah pandemi pengalaman offline itu kembali ingin dirasakan oleh publik. Jadi saya lihat, Tech Winter kemudian juga, berbagai potensi yang ada di Indonesia saat ini bisa menjadi peluang bagi, fintech untuk maju, berkembang dan tentu saja jika fintech ini maju dan berkembang, maka akan meningkatkan, literasi dan inklusi keuangan yang merupakan, target nasional juga ya. Tahun depan kita berharap, eee, inklusi keuangan ini melampaui 90%, target yang cukup, luar biasa, tapi kita optimistis bisa mencapai itu, gitu. Iya, literasi dan inklusi keuangan tentunya di sini, Fintech Indonesia ikut berkontribusi. Dan saya mau tahu catatan dari Ibu Vita seperti apa nih Bu, terkait dengan perkembangan kesetaraan gender dan juga kepemimpinan wanita di industri fintech. Tantangannya apa saja dan apa saja capaian yang sudah berhasil dibukukan di industri fintech? Vita. Terima kasih, Mbak Alin. Mungkin, saya kasih sedikit konteks ya, mengapa kita berbicara tentang kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan, di dalam, annual survey kali ini dan juga di dalam diskusi kali ini. Karena ketika kita berbicara talenta digital, kita berbicara tentang, tantangan-tantangan di, fintech sendiri, tentunya kalau kita ingin menuju, pembangunan yang inklusif harus memiliki lensa gender juga. Karena lebih dari 50% penduduk Indonesia kan sebenarnya perempuan juga ya. Kalau kita tidak ada lensa gender mungkin kita akan kehilangan, perspektif ketika kita akan mentargetkan, market perempuan. Dan, seperti tadi disampaikan juga oleh, Pak Rudiantara di awal, untuk mencapai gender equity sendiri dan kita sepertinya sepakat bahwa, perempuan ini adalah target pasar yang, lukratif gitu ya. Banyak sekali mayoritas, pemilik usaha, UMKM itu perempuan. Tetapi bagaimana kita bisa mendesain atau merancang produk yang bisa menargetkan perempuan sebagai konsumen, kalau tidak ada, perempuan sebagai pembuat keputusan di proses pembuatan produk ataupun pembuatan kebijakan itu sendiri. Nah, dari situ kenapa kita berbicara pentingnya, kesetaraan gender dan juga, memajukan pemimpin perempuan. Nah, untuk, dari hasil surveinya sendiri sepertinya banyak, kemajuan yang didapat ya di spesifik industri fintech sendiri, seperti misalnya lebih dari 60%, karyawannya, sudah, secara staf ya, susunan stafnya secara gender diversity-nya meningkat dibandingkan survei tahun lalu. Itu adalah progres yang, perlu kita, rayakan bersama ya, dan juga banyak sekali yang menyatakan bahwa, in general memang fokus, perusahaan itu, ada di, diversity. Nah, kami juga menemukan bahwa 1 dari 4 perusahaan sudah memiliki, targeting untuk, merekrut karyawan perempuan, staf-staf perempuan ya. Jadi di last mile untuk merekrut karyawannya sudah ada kebijakan yang khusus dan juga menemukan banyak sekali policy yang, menerapkan, equal opportunity, ataupun anti diskriminasi ketika, secara HR policy maksud saya.
Nah, dan juga bahkan ada beberapa yang kita temukan walaupun baru 9% ya, tetapi, eee parental and maternal leave itu tidak dibedakan dan itu kan mempromosikan bahwa ada pembagian kerja yang, secara domestik mungkin sudah dipertimbangkan oleh perusahaan, bahwa tidak hanya ibu saja yang, diberikan cuti tetapi ayah juga diberikan cuti. Itu banyak sekali praktek-praktek baik yang bisa, diambil dari hasil survei ini. Dan juga mungkin kemajuannya adalah dari sisi gender lens investing, yang nominalnya meningkat sekitar 50% ya dari tahun 2020 dan mungkin 5 kali lipat selama 5 tahun terakhir ya. Itu, banyak sekali, opportunity di situ, dari sisi gender lens investing. Nah, tetapi tantangannya, mungkin beberapa hal yang perlu di-highlight adalah yang pertama ketika, sudah ada policy yang menyasar menargetkan untuk merekrut karyawan perempuan, kemudian secara staf juga sudah semakin banyak perempuan. Tetapi sayangnya 80% dari, mekanisme promosi itu masih dialami oleh laki-laki. Dan hanya mungkin 70% dari responden menjawab bahwa, pemimpin perempuan di level direksi masih 10% gitu ya. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali founder perempuan. Kalau secara angka mungkin ada 21%-an gitu ya dari, responden survei yang sebenarnya angkanya cukup besar dan di situ juga kita percaya bahwa dari hasil, survei ini juga menyebutkan bahwa, dari, misalnya, secara perusahaan itu lebih diverse ya, maka, untuk menargetkan pasar perempuan itu juga, lebih fokus. Jadi ada korelasi antara kenapa kepemimpinan perempuan kemudian, bisa market, perempuan yang memang, potensial ini. Mungkin, itu beberapa tantangannya, yang masih perlu digali diatasi bersama ya, gitu. Betul, baik. Saya mau gali lagi makanya gimana caranya kita bisa mengatasi ini, artinya seluruh stakeholders ini punya kesadaran bersama untuk meningkatkan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di industri fintech seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Lin. Sebenarnya saya kan cuman bisa bicara aja ya di depan sini. Kita semua yang harus, consolidated effort ya, dan ini tidak hanya di fintech saja, tidak hanya di industri keuangan saja, sayangnya ini juga terjadi di mana saja, cuman dalam konteks ini kita berbicara tentang, industri fintech ya, dan, kebetulan awal tahun ini kami juga, rilis riset, terkait, women in leadership di, perbankan dan, fintech di Indonesia, di industri keuangan dan memang hasil tersebut menyebutkan bahwa fintech sebenarnya leading dalam hal, kepemimpinan perempuan dibandingkan misalnya sektor bank konvensional dan yang, lain-lainnya ya. Jadi di situ banyak sekali potensi, yang, bisa di-lead oleh, pelaku di fintech sendiri. Untuk caranya mungkin kurang lebih kita sudah sering, mendengar gitu ya. Yang pertama tentunya memastikan bahwa ada, selain rekrutmen, tetapi juga mekanisme promosi yang juga mempertimbangkan perspektif gender gitu. Bagaimana, eee eee, apa, jadi ada gender disaggregated data ya, dilihat, oke kita sudah punya banyak karyawan perempuan, tetapi ketika dilihat lebih lanjut, ternyata ketika naik ke seniority level semakin sedikit dan bahkan jumlahnya hanya 20% gitu. Ketika masuk 50% lebih, tetapi ketika sampai di level, direksi itu angkanya sangat kecil. Jadi memastikan bagaimana, stages dari promosi di dalam juga berpihak pada perempuan. Contohnya misalnya, ini tidak di fintech mungkin ya, tapi ada di tempat lain. Kalau ada promosi, harus bersedia ditempatkan di luar daerah misalnya. Sedangkan buat laki-laki, oh ya sudah nggak apa-apa, saya keluar daerah ada istri saya sama anak saya diurus sama istri saya. Sedangkan kalau perempuan di tempat keluar daerah, oh nanti anak saya sama siapa gitu. Tapi itu kan sebuah norma yang memang, berlaku, di masyarakat kita. Nah, kemudian itu menjadi terhambat atau ada unconscious bias yang kemudian kalau perempuan, berencana hamil, nanti dulu mungkin yang laki-laki dulu aja yang, kita promosikan. Itu contoh-contoh ekstrim, tapi banyak sekali contoh baik yang sebenarnya bisa direplikasi dan juga, diterapkan di tempat lainnya. Dan juga bagaimana kemudian mendesain produk ataupun mendesain layanan keuangan maupun fintech itu, menggunakan perspektif perempuan. Kalau di Women's World Banking kita menyebutnya women centered design. Jadi, kenapa kita terus ngomong perempuan-perempuan terus ya, karena sebenarnya kalau kita tidak berbicara perempuan, secara tidak langsung, hanya
yang menguntungkan laki-laki nih biasanya. Tapi kalau kita bicara ada lensa perempuan, sebenarnya menguntungkan dua pihak. Jadi ini tidak saling berkompetisi, tetapi justru mencapai kesetaraan dalam mencapai kesempatan yang sama gitu aja sih Mbak. Otomatis inklusif gitu ya kalau kita Iya, harapannya perspektifnya dari begitu. perempuan. Baik, saya ke Pak Firly, Pak. Dari catatan Bapak, apa saja Pak inisiatif-inisiatif atau program yang sudah dilakukan oleh Aftek supaya industri fintech Indonesia ini bisa juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan tema kita pada hari ini, Pak, dan juga kolaborasi bersama dengan regulator dan pemangku kepentingan untuk merealisasikan inisiatif-inisiatif dari Aftek, Pak Firly. Oke, terima kasih Mbak. Jadi mungkin pertanyaannya banyak banget nih. Jadi mungkin saya jawab Karena yang waktunya singkat ya Pak, ketemu iya, iya. Bapak sebentar langsung Langsung combo dimanfaatin semuanya. gitu, dibundling pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Saya jawab satu-satu. Jadi mungkin yang dari yang terakhir dulu kolaborasi dengan regulator ya. Jadi memang Aftek itu ditunjuk oleh OJK itu sebagai SRO atau Self Regulatory Organization. Itu berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Jadi kita itu menjadi organisasi yang khusus untuk menaungi kegiatan usaha bidang fintech. Nah, apa sih sebenarnya kolaborasinya gitu kan? Pemerintah itu tadi Mas Ade, Mas yang muda selalu nih soalnya Mas Ade gitu kan. Jadi Mas Ade ini tadi menyebutkan soal inklusi keuangan ya. Jadi target kita tuh 90% tahun ini kalau nggak salah sekarang itu capaiannya di 85% kalau nggak salah sudah tercapai. Nah, itu angka yang bagus Mbak Lin. Jadi itu angka yang bagus 85% inklusi sudah tercapai. Tetapi ada hal yang mungkin behind the scene yang perlu kita sampaikan juga bahwa literasi keuangan itu mencapai di angka 45% gitu. 45% kalau salah. Tahun lalu 45%. Nah, artinya apa? Artinya ada gap, ada apa namanya perbedaan ada jarak gitu loh antara sebenarnya orang yang mendapatkan produk keuangan dan orang yang mengerti apa itu produk keuangan. Nah, bisa dibayangkan lagi angka yang mengerikan lagi adalah dari angka 45% itu, sorry, dari keseluruhan literasi keuangan itu 30% itu orang yang mengetahui keuangan digital. Jadi sangat rendah gitu. Jadi contohnya gini, contohnya saya ini punya produk misalnya kredit card, tapi apakah saya tahu terms dan condition daripada kredit card itu? Nah, itu yang 45%. Nah, 30% orang itu tidak mengetahui apa sih itu peer to peer lending. Contoh kayak misalnya saya mendapatkan fasilitas pinjaman online. Tapi apakah pinjaman online-nya itu legal atau ilegal? Rata-rata mereka nggak tahu. Nah, itulah yang mungkin tantangan yang harus kita jalankan ya bersama dengan pemerintah atau regulator. Jadi kita ini memiliki 4 pilar utama gitu. Advokasi kebijakan yang pertama, kolaborasi komunitas, literasi dan edukasi serta pengembangan pengetahuan. Jadi 4 program prioritas itu untuk 2021 sampai 2025 itu terdiri dari fintech dan ekonomi digital untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia melalui adopsi fintech. Kemudian yang kedua itu adalah fintech dan pemulihan ekonomi yang akan mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi digital dan adopsi fintech. Nah, ini penting karena menurut data kita itu pengguna UMKM itu juga cukup besar gitu loh. UMKM yang menggunakan produk fintech atau produk keuangan digital. Terus kemudian fintech dan kesejahteraan ekonomi daerah. Ini guna mengembangkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi di seluruh Indonesia melalui adopsi fintech. Balik lagi ketika kita bicara inklusi itu rata-rata pemain peer to peer lending atau pinjaman digital itu banyak merambah ke daerah-daerah, ke desa-desa gitu. Alasannya apa? Alasannya simpel karena mungkin ada limitasi daripada perbankan konvensional
itu yang tidak memiliki cabang itu sampai desa-desa gitu, di mana mungkin accessibility daripada masyarakat yang menggunakan mobile phone itu udah mencapai di angka di 95-98% kalau nggak salah. Sehingga mereka itu sudah memiliki exposure terhadap keuangan digital. Jadi kenapa itu mungkin fintech itu dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan digital. Yang terakhir itu inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab. Nah, ini dalam rangka memperkuat tata kelola yang baik dan pelindungan konsumen serta mendorong peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital di Indonesia. Nah, ini yang penting karena kita itu berkewajiban untuk menaikkan literasi keuangan digital yang cuma 30% itu tadi gitu loh. Sehingga gap antara literasi dan inklusi itu harus semakin tipis di kemudian harinya gitu. Terus Aftek juga memberikan dukungan advokasi kepada para anggota. Terus mungkin dalam kesempatan ini Aftek sangat berterima kasih atas kolaborasi berkelanjutan yang kami lakukan dengan OJK, BI dan Kementerian Keuangan, Kominfo serta para pemangku kepentingan penting lainnya dalam memajukan digitalisasi serta industri fintech di Indonesia. Karena perkembangan industri fintech di Indonesia secara optimal tentunya hanya dapat direalisasikan melalui penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Mungkin itu Mbak Alin, terima kasih. Terima kasih Pak Firly. Saya ke Mas Ade. Mas Ade, dari survei yang dilakukan, catatan Mas Ade apa saja nih potensi dari fintech Indonesia ke depannya dan apa yang perlu dicapai untuk terus memastikan pertumbuhan industri fintech Indonesia supaya kita bisa menjadi market leader nggak cuma di Asia Tenggara tapi beyond that juga, Mas Ade. Ya, jadi begini Mbak Alin ya, masyarakat kita itu sudah sangat menikmati penggunaan internet gitu kan. Semua gampang di internet, urusan bank segala macam dengan fintech gitu. Dan artinya di sini fintech kita ini sudah punya dasar yang kuat untuk terus tumbuh ya, ditambah nanti dengan perluasan ekspansi infrastruktur internet. Nah, tantangan selanjutnya untuk memperbesar industri fintech ini adalah pada bagaimana kita bisa mendorong iklim investasi yang baik bagi pendanaan industri ini gitu. Jadi kalau peluangnya ada, potensinya besar, tapi iklim investasinya tidak baik kan artinya nanti jalan di tempat juga gitu, nggak bisa berkembang. Tentu ini harapan kita semua stakeholder yang terkait concern di sini untuk mengadres atau mengatasi masalah ini. Kemudian yang kedua adalah saya lihat yang perlu kita capai atau perlu kita soroti adalah kemampuan SDM kita. Kalau kita lihat pada survei tadi ternyata ada gap di situ antara supply and demand gitu. Kita masih perlu SDM yang memang ahli dalam cyber security, kemudian SDM IT tapi juga yang paham tentang logik-logik industri keuangan dan tentu bidang-bidang lainnya. Karena kalau bicara IT ini kan spesifikasinya sangat banyak ya. Ada IT yang di bidang software, software pun bisa difokuskan lagi dan lain sebagainya. Jadi seiring perkembangan penggunaan teknologi ini makin banyak area-area baru yang memerlukan SDM yang punya skill di situ. Kemudian tadi sudah disampaikan juga sebenarnya oleh Mas Firly ya bahwa literasi keuangan ini perlu ditingkatkan. Betul inklusi memang tinggi tapi literasi ini separuhnya. Oleh sebab itu banyak berita kan soal orang terjerat pinjol yang itu kemudian secara tidak langsung berdampak buruk juga gitu terhadap para pelaku fintech ini. Padahal mungkin penyebabnya adalah rendahnya literasi itu gitu. Nah, satu hal lagi adalah eee, perlunya mungkin ini juga perlu keterlibatan semua stakeholder ya untuk memastikan Indonesia itu memiliki keamanan cyber yang mumpuni gitu. Sehingga tidak ada lagi kabar misalnya data kita bocor,
Misalnya beberapa waktu lalu di Garut saya dengar kabar tiba-tiba ratusan warga tiba-tiba punya pinjaman gitu, pinjaman online. Nah ini kan kalau hal-hal ini bisa kita address bersama, saya sangat optimistis ke depan ya industri fintech ini bukan cuma maju tapi tinggal melesat saja gitu. Demikian Mbak Alin. Baik, saya rangkumkan dari diskusi panel kita hari ini bahwa potensi begitu besar ini kalau kita bisa bersama-sama mengatasi beberapa tantangan tadi, kita akan bisa melesat industri fintech ini dan apa yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini boleh dikatakan industri fintech di tanah air ini sangat resilient karena walaupun ada tech winter ini malah dijadikan momentum untuk berinovasi. Dan inovasi ini dilakukan bukan hanya untuk memajukan industri fintech di Indonesia, tapi juga untuk ikut turut serta mendukung literasi dan integrasi keuangan digital untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dan saat kita berbicara soal inklusi, tadi ditekankan juga oleh Ibu Vita, adopsi women-centered design atau perspektif perempuan ini bisa mengakselerasi percepatan inklusivitas di tanah air terkait dengan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 panelis yang luar biasa di kesempatan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Firly, Ibu Vita dan juga Mas Ade berkenan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, tentunya banyak sekali ilmu dan juga insights yang kita dapatkan mengenai industri fintech di tanah air dan juga bagaimana kita bersama-sama bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusi. Dengan demikian, acara peluncuran Aftek Annual Member Survey 2022-2023 sudah berakhir. Kami persilakan untuk Bapak Firly, Bapak Ade, Ibu Vita, dan Bapak Aris serta tamu undangan yang kami hormati untuk kita bersama-sama bisa menikmati hidangan yang telah kami sediakan di lunch area Aftek di bawah eskalator belakang, persis di belakang kita ini ya sudah bisa terlihat ada makanan yang tersaji. Nanti tim kami dari Aftek akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menukarkan atau mengklaim voucher yang tadi sudah didapatkan saat registrasi. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengabadikan momen peluncuran laporan Aftek Annual Member Survey 2022-2023 ini dengan berfoto di Wall of Fame yang sudah disediakan oleh Aftek. Bisa dilihat ya yang backgroundnya biru muda seperti ini di ujung sana. Silahkan berfoto di sana dan jangan lupa tag serta mention Instagram kami Aftek di @fintechid. Dan tidak lupa saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan untuk mengunjungi website kami www.fintech.id untuk bisa mengakses dan juga mendownload laporan Aftek Annual Member Survey 2022-2023 yang diluncurkan hari ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami @fintechid untuk bisa update senantiasa dengan berbagai kegiatan dari Aftek, baik kegiatan yang digelar hari ini maupun juga kegiatan-kegiatan lain di masa depan ya. Dan atas nama panitia penyelenggara kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kata Data Insight Center, Women's World Banking, Bill and Melinda Gates Foundation yang sudah mendukung terselenggaranya acara pada hari ini. Dan terima kasih tentunya untuk seluruh pembicara, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang sudah mengikuti acara ini hingga sampai di penghujung acara. Kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan selama penyelenggaraan acara. Saya Alin Wiratmaja dan segenap Sekretariat Aftek mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita networking lunch. Terima kasih.